kelompok yang tua dalam Islam. Nah, imam-imam kita cek ya, buka Imam Syahrastani. Jadi di dalam Islam itu ada yang pakar-pakar, malah ada aliran-aliran. Maka ditemukan kelompok-kelompok yang nanti akan kita bahas, namanya kelompok Syiah. Kelompok Syiah itu nggak kena di yang pertama, nggak kena di yang kedua, juga nggak kena yang ketiga. Maka Syiah secara umum tidak kafir kecuali Syiah Ghulad. Apa arti Ghulad? Syiah yang lebay. Syiah yang lebay itu ciri-cirinya melanggar yang tiga itu. Yang nomor tiga apa? Sam'iyat, mengenai akhirat. Jadi indikator satu, ilahiyat, Tuhannya harus satu. Yang kedua, nubuat, nabinya harus Nabi Muhammad, nggak boleh ada nabi lagi. Yang ketiga, dia percaya surga neraka, hisab, mizan, kiamat, semuanya dia harus percaya. Nah, ini tentang akhirat. Jadi ilahiyat, ketuhanan, nubuat, dan sam'iyat atau akhirat. Tiga itu bolong satu kafir. Misalnya gini, dia nggak percaya ada surga, kafir sudah. Dia nggak percaya Nabi Muhammad itu ada, tapi dia nyembah Allah, maka kafir juga. Gimana cara nyembah Allah? Yang ngajarin cara nyembah Allahnya Nabi, gitu? Nah, dalam hal ini ulama kita kemudian membagi Syiah menjadi tiga. Syiah Ghulad, Syiah yang kafir. Kita nggak perlu mengkafirkan mereka, cukuplah Syiah sendiri yang mengkafirkan kelompok Ghulad. Saya cerita saja bahwa di kampus dulu saya berteman juga dengan orang-orang Syiah itu, ya 3, 4, 5 orang lah ada. Dan mereka marah, Pak, disebut kafir. Kafir apaan katanya? Yang kafir tuh kelompoknya ditunjukin. Nih kelompoknya 1, 2, 3, 4. Terus kamu apa dong? Ya kita beda aja katanya. Oke. Bahasa halus menyimpang kan beda. Ya, kita berbeda. Itu bisa artinya menyimpang. Nah, dalam hal ini, karena saya juga ketemu dengan Syiah yang ekstrim, Syiah yang dia cenderung kepada intelek, senang filsafat. Oh, itu ada juga. Senang fikih. Oh, itu lebih kenceng, Pak. Taklek tuh ya, kalau sholat tuh harus pakai batu Karbala tuh. Yang lucu di Turki, kita sholat di bandara, itu mereka soleh-soleh. Jadi jangan dikira orang Syiah tuh gak soleh juga. Jadi sholat, dia berdua, sholat jamaahnya gak lucu. Jadi karena batunya umat cuma satu, jadi batunya waktu yang pertama sujud, di jidat di bagian sujudnya itu ada batu Karbala. Pas dia mau naik dipindahin samping, biar yang samping dapat. Jadi jamaahnya gitu, Pak. Gitu. Yang penting jidatnya kena gitu. Jadi saya takhir sholat subuhnya, ngeliatin dia aja kerjaannya. Oh gini toh cara sholatnya gitu. Baru kali itu Pak saya ngeliat orang Syiah sholat secara jujur gitu. Nah, kalau di UIN kan orang Syiahnya sholat juga, cuma dia ngikutin Sunni ya, Ahlus Sunnah. UIN itu sunnah, Pak, Ahlus Sunnah. UIN itu nggak ada hubungan dengan liberal, UIN itu nggak ada hubungan dengan Syiah, nggak ada hubungan dengan apa. Orangnya orang Ahlus Sunnah semua. Namun negara kita tidak pernah merumuskan Islam itu harus Islam Ahlus Sunnah. Itu hanya praktek dari ulamanya aja. Oleh karena itu jangankan di UIN, di Al Azhar itu ada orang Syiah, di Ummul Qura di Mekah itu pasti ada orang Syiah yang menyembunyikan Syiahnya. Kenapa? Di Saudi bagian utara itu ada Syiah. Saudi bagian utara ada orang Syiah, nggak bisa dia apa-apain. Ya. Nah, itu Syiah yang kelompok pertama. Mereka melanggar tiga itu, ilahiyah. Nah, contohnya, mereka meyakini Ali itu titisan Allah. Nah, ada kelompoknya itu. Lalu ketika Ali meninggal, Ali nggak meninggal, Ali itu cuma naik ke langit. Maka kalau ada petir itu suara Ali. Yang sering naik pesawat ketemu Ali nggak? Nggak ya? Nah, itu yang buat dulu namanya Abdullah bin Sabah. Jadi Abdullah bin Sabah itu sebenarnya tokoh yang menjelekkan Syiah sebenarnya. Karena dialah Syiah kemudian dibenci. Namanya Abdullah bin Sabah. Maka orang Syiah sekarang yang sadar jeleknya Abdullah bin Sabah berusaha untuk membuat frame baru, ingin mengatakan bin Sabah ini
itu fiktif. Fiktif dari mana? Tertulis kok di kitab mereka, ya kan? Kawannya namanya Kailaniyah, ya, kelompok Kailaniyah mengatakan Nabi Muhammad itu suruh Jibril bawa wahyu ke Ali. Tapi Ali itu mukanya mirip sama Nabi, salah deh kirimnya, ya. Masa Jibril kalah sama JNE? Kan nggak sopan deh itu, nggak sopan kan itu? Itu baru kafir, Pak. Kalau ada Syiah ngomong begitu, kafir dia. Tapi kalau dia cuma ngomong Ali lebih mulia daripada Abu Bakar, itu gak kafir, itu cuma kita bilang aja menyimpang gitu. Bisa bedainnya? Ini jamaah ngotot tuh, Ustadz kenapa gak tegas-tegasnya masih ya? Gimana sih mau tegas? Mereka gak melanggar semua. Ada yang mereka langgar kafir, ada yang mereka gak langgar gak kafir gitu. Maka guru kami Syekh Ali Mustafa Yaqub itu menceritakan tentang gurunya Imam Salafi di Saudi. Jadi jangan salah, saya punya silsilah ke Salafi juga, walaupun saya Asy'ariyah, ya. Ahli sunnah saya Asy'ariyah. Setelah bertahun-tahun juga. Jadi dulu saya pernah ikut juga kajian Salafi itu. Namun ketika saya berguru ke Syekh Ali Mustafa Yaqub, itu kan 9 tahun ngaji ke Syekh bin Bas. Diceritakan Syekh bin Bas pernah memfatwakan kelompok Syiah Zaidiyah di Yaman itu sesat. Langsung ulama Yaman kirim surat. Sesat dari mana? Kami satu masjid sama orang Ahlus Sunnah. Bedanya kami nggak kunut subuh, kalian kunut subuh gitu. Sesat di mana? Kami tidak pernah benci Abu Bakar. Sesat di mana? Kami cinta Abu Bakar, juga cinta Umar, juga cinta Utsman, tapi kami mengatakan Ali lebih tinggi daripada Abu Bakar. Akhirnya surat itu menjadi bahan rapat komisi fatwanya Lajnah Fatwa di Saudi. Maka Syekh bin Bas merevisi fatwanya tahun depan. Tapi Salafi pengikut Syekh bin Bas hari ini tidak mau revisi fatwanya. Apa kata beliau? Saya dapat surat tahun lalu dari orang-orang kawan-kawan kita Zaidiyah, disebut gitu. Mereka Syiah Zaidiyah ternyata tidak seperti yang saya katakan. Mereka tidaklah sesat. Ada kalimat gitu, Pak. Berarti ada Syiah yang tidak sesat, namanya kelompok Zaidiyah.